mentalitas lu semua soal sales ya. Karena ini bukan hal yang gampang. Lu mau tahu sesuatu? Hanya 1 dari 10 orang sales yang tahan selama 2 tahun. Ya. Setelah itu mereka semua bubar dan keluar. Kenapa? Karena sales is so fucking hard. Dari seorang sales ada hal yang paling sulit di dunia. Nih buat kalian yang masih hijau nih, masih belum tahu dunia, masih baru mulai nih ikut, pikir semangat nih ya. Sales sekarang udah disemangatin, motivasi segala macam. Kalian cobain aja. Ya, sekolah jalanan ini adalah ilmu anak jalanan. Jadi gue gak akan bohongin kalian. Sebagai kita sama-sama anak jalanan di sini. Gue mau kasih tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Ini jalan yang penuh dengan keringat darah. Gue yakin kalian yang udah jadi sales udah senyum-senyum ya. Yang udah coba misalnya baru 3 bulan, 6 bulan, setahun jadi sales, kalian dengerin nih gue ngomong, kalian senyum-senyum. Dan kalian akan pasti merasa relate. Gue berkali-kali, bener-bener cuy, gue berkali-kali frustasi ya, hampir mau nangis karena gak bisa jualan gitu. Gue bingung, gila ini susah banget, masih 3 bulan cuma kejual 1 gitu. Komisi kecil bagi per bulan, sebulan gue cuma dapat berapa, 7 juta, 10 juta. Terus gue mesti biayain orang tua gue. Bener-bener pusing itu sampai mau nangis rasanya jadi sales. Gue mau kasih tahu yang jujur yang sebenarnya terjadi di lapangan nih. Ini bukan sekolah yang bawain kalian ke sales training. Kalian pasti bisa, enggak. Mungkin dari kalian yang ikut ini sekarang ya. Dari mungkin misalnya berapa kalian ikut ini? Kalau dari ada 10 orang nih, paling 1, paling 2 nih yang jadi sales. 8 atau 9 dari kalian pasti jadi quitter. Bahkan gue yakin nih yang nyampe modul ini aja, bisa dihitung tuh. Paling sisa dari 10 ini tadi, yang nyampe modul ini paling cuma 7 paling 8%, nggak kalian? Yang 2-nya itu udah nggak dengerin gue lagi, udah ngelantur kemana, main handphone, pause dulu santai-santai, udah hilang orangnya. Sales itu adalah tombak dari perusahaan ya, hal terpenting dari sebuah perusahaan. Itu nggak pernah bisa dilakukan. Kita contoh pakai Apple. Salesnya adalah Steve Jobs, engineer-nya Steve Wozniak, tim B-nya Apple dibuang akhirnya, diganti orang lain. Bisa diganti nggak Steve Wozniak? Bisa. Steve Jobs bisa diganti nggak? Enggak. Dia mainin orkestranya. Semua yang lain itu ibarat cuma mainin biola. Kita sales adalah ujung tombak perusahaan. Kalian mungkin yang pernah kerja di kantoran, kalian tahu persis orang sales, apalagi top sales, apalagi leader salesnya itu di-treat beda sama bos kalian. Maksudnya apa? Coba deh, top leadernya ini datang kantor telat, mungkin dimarahin gak sih sama bos kalian? Jawabannya enggak mungkin. Kalau gue nih punya sales yang jago banget nih, jualannya mungkin sama kayak gue atau lebih, dia mau angkat kaki kayak di kantor gue, bodo amat. Kenapa? Karena dia bring money-in. Sales tuh bring money-in. Bisnis selama uang masuk, dia akan happy. Jadi sales itu akan 10 kali lebih berat dibandingkan kalian. Pikirin deh, lu bakal ditentang sama pasangan sendiri, lu bakal ditentang sama orang tua. Kalian yang pekerjaan nih mau nyambi jadi sales, bakal ditanya, lu ngapain sih jadi agen asuransi? Aduh, lu mungkin dijauhin sama teman-teman lu. Jadi agen properti lu dijauhin sama teman-teman lu. Lu ngomongin apa sih? Lu ngomongin properti terus gitu. Gak bisa apa kita nongkrong aja gitu. Itu yang harus dilakukan nih. Wow, kalian lihat ya, semangat ada yang bisa 1 M asuransi. Kalian kira gampang 1 miliar dari asuransi? Kalian kira mereka itu orang yang awal-awal gak dijauhin sama teman-temannya? Gue kasih tau ya, di saat gue awal jadi sales, lu gak ada yang mau dah temenan sama gue dulu. Kecuali teman-teman gue yang dari SD ya. Tapi dulu banyak teman-teman gak jauhin gue. Ini orang saya ingin properti, dikit-dikit nanyain apa emaknya bisa properti atau emaknya mau properti atau apa. Gue telan aja tapi ya. Karena kita butuh emang untuk tutup ya kedua kuping kita. Karena tangan kita dikasih 2 nih sama Tuhan mungkin untuk tutup kuping gitu kalau kita jadi seorang sales. Karena itu gak akan gampang di saat kalian mulai sales. Gak usah gini deh, kita akan nanti kalian lompat di modul selanjutnya, kalian bisa lompat ke content creating. Di content creating juga kalian bakal dihina sama banyak orang gitu. Kalian bakal ntar dicemooh, kalian baru bikin konten pertama dibilang, lu so artis lu. Biasa. Tapi nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalian sales nih ya. Kalian udah jadi wah top agent dah gitu. Agent property jadi top atau top agent insurance. Lu lihatin mereka semua kan datang untuk jilat lu semua. Jadi lihat goals masa depannya, apa yang lu mau capai. Apakah hidup gue cuma mau di sini-sini aja? Mungkin mimpinya lu keren, mau naik mobil sport gitu, mau jadi sales, mau jualannya jago. Nggak gampang cuy situ. Kenapa mereka semuanya? Kenapa gue sekarang enak? Gue bisa santai-santai di sini. Karena gue udah ngelatin dari prosesnya. Gue udah pernah keringat darah, pengen nangis setiap hari gitu. Ini sales akan bawa lu ke ujung depresi. Gue kasih tau kalian. Karena di saat kalian nggak jualan, misalnya kalian keluar dari kerjaan kalian untuk jadi seorang sales. Kalian ikut kelas ini dan berharap dapat skill untuk bisa jualan. Tapi skill yang semua gue ajarin di sini, ilmu gue di sini, kalau kalian nggak implementasi dan praktek, it's all bullshit, nol besar. Fungsinya adalah kalau kalian udah jualan sales, you grab your fucking phone and mulai telepon sekarang juga nih, pause, mulai telepon. Kalau buat yang belum cepet cari niche kalian, cepet cari industrinya, cepet mulai jualan. Kalau bisa besok, kalau bisa malam ini nih, lu nontonin pagi jam 7 malam mulai jualan. Oh tapi nggak ada license ya, ambil license properti kalian. Ya bisa kok jualan nggak pakai license. Coba jualan dulu, apapun. Punya produk nih. Kalian misalnya udah order nih, mau bikin baju fashion, kalian udah punya 12 piece gitu. Mau jualan langsung. Ya. Cari teman kalian di telepon sales. Betul. Cari inbound, bikin konten. Cari direct marketing, cari direct sales. Ya. Kalau bisa dari kerabat-kerabat terdekat. Ketok kalau tetangga sebelah. Selamat siang tante. Skill itu ya. Pertama kali jualan lu bakal nggak tahu lah. Style lu bakal namanya style acak adul amburadul. Bahkan bukan si agresif. Acak adul amburadul. Lu pertama jualan lu bakal ditolak gitu. Mungkin lu yang takut ketemu orang nih ditolak tuh gemeter gitu. Mata lu kedip gitu kan. Ada kayak gitu tuh. Sampai ntar ada customer kalian ini yang mata lu kenapa gitu. Kalian udah pikirin udah mimpi, yes, udah mau mimpi nih, yes, ya kan. Akhirnya ya, gua kejual 1 rumah, telepon.
Sorry ya bini gue nggak boleh, mampus tuh, nggak bisa tidur loh. Udah mimpi-mimpin mau bawa orang tua gue makan nih, closing nih 7 juta, nggak jadi. Oh closing nih mobil ini 6 juta, 6 juta nih main komisi gue nih, diambil KPR lagi, nggak jadi. Ya, it's not easy being a fucking sales. Apalagi kalian sales kartu kredit ya di mall, coba bagiin tau orangnya nggak pak. Biasain dengan penolakan kalau kalian jadi sales ya. Kita sebagai seorang pengusaha ya, calon-calon kalian yang gue lihat calon-calon pengusaha ini, calon-calon sales hebat di dunia ini, jangan jadi orang tuh gampang nyerah, karena manusia itu emang egonya tinggi lah. Lu kalau ditolak tuh pasti rasanya nggak enak. Gue juga ngalamin. Tapi kalau kalian bisa overcome itu semua, kalian bisa ibaratnya makan tai-nya, disiplin, stick to your craft, fokus untuk jadi yang terbaik setiap hari. Pikir, gue mau jadi sales yang terbaik, gue mau jadi sales yang terbaik. Kelas ini semuanya nggak ada fungsinya sebenarnya kalau kalian nggak praktek ya. Selama kalian belum praktek dan coba beneran, it's nothing. Mungkin praktek ditolak, it's fine. Setahun kalian bahkan nggak dapat duit gitu. Mungkin 3 tahun bahkan lu cuma closing 1 mungkin. Tapi lu bisa lu mulai umur 16 nih, umur 19 lu cuma closing 1. Tapi di umur 20 udah ketemu stylenya, udah ngerti building rapport, udah mantap nih. Udah mulai punya konten, udah mulai rame bikinnya. Orang datang tanyain, sorry kok ini properti di mana? 21, bam, closing terus. Jadi lu bayar harganya dulu 3 tahun di depan. Sama, gue juga bayar dulu. Kira gue bisa investasi bisa langsung kayak gini. Gue bisa jualan kayak gini. Ya, storytelling gue ngerti kayak tadi. Enggak, gue makan dulu dari SD. Gue jualan buku sulap, gue kasih tau lo. Ya, gue selalu cerita di media itu dari SMP biar kelihatannya logical. Sebenarnya enggak. Gue tuh jualan dari zaman SD ya. Buat makan mie kremes tuh gue jualan buku sulap di sekolah. Dari SD gue udah jualan. Itu skill atau craft yang gue hone udah panjang hidup gue. Nggak tiba-tiba gue bisa jadi master storyteller ya. Gue bisa pitch sini, bisa brokering deal kalau sini, enggak. Awal tolak. Tapi waktu itu loh, gue pay the ignorance debt namanya ya. Begitu kalian udah kelar dari itu, ntar orang bakal katakan gila ini orang bisa jualan rumah kayak gitu. Percayalah. Mereka nggak tahu dulunya kalian waduh pusing ya. Ingat betul ya, kalau Ryan Serhan bisa jualan kayak gitu, gue juga bisa bikin yang kayak gitu di Indonesia. Selalu ingat itu. Orang lain bisa bikin, gue bisa bikin. Kalau lu ketemu gue ya, in person, lu akan tahu gue tuh berdarah juga sama kayak kalian ya. Sama-sama kan nasi. Orang yang sama, persis sama. Bedanya apa? Drive gue, ambisi gue, kemauan gue untuk berubah. Karena waktu itu, gue mungkin beda kondisi dari sebagian kalian ya. Nyokap gue sakit, jadi gue antara gue jualan apa pusing gue gitu. Gue harus bisa jualan ya. Jadi itu saran dari gue ya. Buat kalian yang baru mulai, expect yang terburuk, expect nggak closing sama sekali. 3 tahun bahkan mungkin kalian cuma closing 1. Tapi setelah itu, setelah pengalamannya nih, knowledge banknya udah punya nih, udah tahu customer gini ngomong gini, objection handling sini, sales flow yang diajarin Timothy dari sini, lu akan lihat nanti, lu akan kayak terbang gitu ya. Jadi just enjoy it, start selling and have fun semuanya.